semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau ngomongin sejarah uang negara kita tercinta. Mulai dari sejarah terbentuknya mata uang nasional pertama, sampai akhirnya tuh jadi rupiah yang kita kenal sekarang. Tapi kenapa sih aku tiba-tiba mau bahas tentang rupiah? Karena sebetulnya ada sejarah menarik dari pembentukan mata uang nasional yang jarang banget diketahui sama orang-orang. Padahal ada banyak kisah dan juga pembelajaran ekonomi yang bisa kita pahamin kalau misalnya kita tahu alasan dan juga cerita di balik pembuatan mata uang kita ini. Mungkin banyak di antara kamu yang nggak tahu, kalau waktu awal kemerdekaan kita tuh nggak langsung pakai rupiah, tapi kita punya beberapa mata uang yang dipakai buat perdagangan. Dan mungkin banyak yang belum tahu juga nih, kalau rupiah itu bukan nama mata uang nasional pertama kita. Wah, kayak gimana sih ceritanya? Yuk kita mulai ceritanya dari era kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 sampai 1946, saat negara Indonesia masih bayi. Saat itu, fondasi kenegaraan kita banyak yang belum tertata rapi, terus juga masih bergantung nih sama sistem yang ditinggalin sama Jepang dan juga Belanda, salah satunya dalam hal mata uang. Bayangin aja deh, waktu awal-awal merdeka, ada beberapa mata uang yang berlaku sebagai alat tukar di Indonesia. Misalnya tuh adalah mata uang pendudukan Jepang dan juga mata uang peninggalan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, banyaknya mata uang yang beda-beda gitu, bikin perdagangan masyarakat jadi membingungkan, dan situasi ekonominya juga jadi susah dianalisis secara akurat. Masyarakat tuh bingung gitu. Gimana ya caranya nentuin harga kalau berdagang atau nuker mata uang yang berbeda? Ditambah lagi di akhir September 1945, tentara Nietzsche itu diprediksiin bakalan datang buat ngambil alih pemerintahan di Indonesia, termasuk kembaliin sistem perdagangannya buat balik dikuasain lagi sama Belanda. Artinya, walaupun saat itu tuh Indonesia udah diproklamesin merdeka, tapi kedaulatan Indonesia belum punya identitas yang kuat. Soalnya proses perdagangan sehari-hari aja tuh masih pakai mata uang warisan dari era kolonial. Buat nyikapin hal tersebut, Syafruddin Prawira Negara saat itu tuh adalah anggota Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat. Dia tuh ngusulin ke Wakil Presiden Muhammad Hatta supaya pemerintah cepetan deh ngeluarin mata uang Republik Indonesia buat ngeganti semua mata uang yang berlaku saat itu. Usulan itu akhirnya disetujuin sama Muhammad Hatta dan segera dieksekusi nih sama Menteri Keuangan Alexander Andries Maramis. Dari sini nih, perjuangan pembentukan mata uang nasional kita dibentuk sebagai salah satu poros kedaulatan negara yang penting banget buat perdagangan dan juga ekonomi masyarakat. Prosesnya tentu aja nggak gampang. Prosesnya dimulai dari nyari pabrik pencetakan uang di Jakarta, Malang, Solo, dan juga Yogyakarta. Tapi pertempuran yang meletus di berbagai daerah bikin banyak jalan tuh diblokir, sampai akhirnya mempersulit proses koordinasi dan juga pencetakan uang pertama Indonesia. Meskipun gitu, berkat kerja keras para pejuang, sukarelawan, dan perusahaan yang ngedukung Indonesia, mesin cetak itu bisa didapat dan memproses pencetakan uang pertama Indonesia. Mata uang pertama yang dicetak saat itu tuh namanya bukan rupiah, tapi uang Republik Indonesia atau ORI. ORI yang baru desain itu punya emisi 1 sen, 5 sen, 10 sen, setengah rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan juga 100 rupiah. Nah, jangan dibayangin penggunaan ORI bisa diadaptasi langsung sekejap sama masyarakat ya. Apalagi bisa dengan cepat didistribusin ke seluruh pelosok daerah. Soalnya waktu itu tentara Nietzsche nyoba buat ngejegal mata uang ORI dengan cara ngegagalin upaya distribusi mata uang nasional. Karena banyaknya ancaman keamanan, pabrik pencetakan ORI itu bahkan sampai terpaksa dialihin dari Jakarta ke kota Malang. Gak cuma itu aja, tentara Nietzsche juga nyebarin uang Nietzsche di tanggal 6 Maret 1946 buat bikin masyarakat tuh jadi ragu gitu nentuin mata uang buat perdagangan. Meskipun banyak tekanan militer dari Belanda, masyarakat Indonesia tetap nggak banyak ngadopsi mata uang Nietzsche, dan mereka tetap milih pakai ORI atau seenggaknya mata uang peninggalan Jepang, sambil nungguin distribusi ORI meluas ke berbagai wilayah. Di tanggal 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia resmi nih netapin ORI sebagai mata uang sah di Republik Indonesia, yang dijulukin sebagai uang putih, dan uang Nietzsche itu dijulukin sebagai uang merah. Cetakan uang ORI ini secara gencar terus dikirim ke seluruh Pulau Jawa dan Madura pakai kereta api. Masyarakat juga nyambut baik nih peredaran ORI. Para pedagang pasar dan tukang beca tuh bakal lebih milih dibayar pakai ORI dengan harga diskon daripada dibayar pakai uang Nietzsche dengan harga normal. Saat itu banyak masyarakat Indonesia yang lebih menghargai kemerdekaan dan kedaulatan negara dibandingin sama keuntungan ekonomi yang sifatnya tuh cuma sementara doang. Tapi Nietzsche tuh masih terus berupaya buat ngejatuhin ORI dan nyebarin uang Nietzsche gimana pun caranya. Mulai dari nyetak uang Nietzsche pakai bahasa Indonesia, nyebarin mata uang ORI palsu buat micu inflasi, sampai ada bentrokan fisik buat maksa pedagang transaksi pakai uang Nietzsche. Ditambah lagi perjanjian Renville yang mempersempit wilayah Indonesia,
Itu tuh bikin peredaran ori makin susah buat ngejangkau daerah luar Pulau Jawa dan Sumatera. Tapi tentu aja ya, pemerintah daerah tuh tetap ngelawan dominasi uang nica dengan berinisiatif bikin orinya masing-masing, yang disebut Orida atau Uang Republik Indonesia Daerah. Persaingan ori dan uang nica tuh terus berlangsung, sampai akhirnya Bung Hatta menangin kedaulatan negara Indonesia lewat konferensi meja bundar yang ditandatangani di 27 Desember 1949. Akhirnya tepat tanggal 1 Januari 1950, ori dan uang nica tuh mulai ditarik nih dari peredaran. Terus digantiin sama uang RIS atau Uang Republik Indonesia Serikat yang satuannya itu dikasih nama rupiah. Pertanggal 1 Mei 1950, ori udah bukan alat pembayaran yang sah dan masa penukaran uangnya dibatasin sampai tanggal 21 Juni 1950. Tapi ternyata format negara serikat ini bikin konstitusi negara jadi ada dua, yaitu RIS dan juga UUD 1945. Akhirnya DPR dan Senat mutusin nih pemerintahan tuh beralih jadi negara kesatuan di 17 Agustus 1950 dengan nama NKRI, di mana mata uang resmi negara kita jadi rupiah sampai dengan sekarang. Nah, itulah latar belakang sejarah terbentuknya mata uang kita. Ternyata penetapan rupiah sebagai mata uang nasional tuh punya sejarah perjuangan yang panjang banget dalam ngebentuk identitas negara kita. Di balik pembentukan mata uang negara kita, ada sebuah semangat buat gak ngegantungin perekonomian dan pedagang kita pakai identitas negara asing. Di balik itu ada semangat kesatuan juga buat punya konstitusi negara yang berdaulat. Sampai sekarang kita bisa punya sistem moneter dan ekonomi yang sepenuhnya merdeka. Hal ini juga beriringan sama pembentukan Bank Sentral negara kita. Awalnya Bank Sentral Indonesia tuh namanya masih The Javasche Bank, yang sebetulnya adalah bank swasta yang mayoritas kepemilikannya dikuasain sama Belanda. Artinya semua kebijakan moneter kita saat itu masih harus dikonsultasin ke para pejabat Belanda. Sampai akhirnya di 3 Agustus 1951, pemerintah Indonesia tuh berhasil menasionalisasi The Javasche Bank dengan cara ngebeli semua saham dari pemiliknya, walaupun dengan harga 20% lebih mahal dari nilai wajarnya atau setara 8,9 juta gulden. Hasilnya kita bisa ngakuisisi 99,4% saham The Javasche Bank di tanggal 15 Desember 1951. Dan The Javasche Bank resmi jadi Bank Indonesia di tahun 1953. Dengan punya mata uang dan bank sentral sendiri, akhirnya Indonesia jadi negara yang berdaulat secara ekonomi dan juga moneter. Jadinya perdagangan kita nggak perlu lagi tuh tersandra sama persetujuan negara lain. Oke, mungkin di antara kamu ada yang mikir, kalau iya udah sewajarnya lah sebuah negara itu punya mata uangnya sendiri. Sebetulnya nggak juga loh. Nggak semua negara itu benar-benar merdeka secara ekonomi karena perdagangannya pakai mata uang negara lain atau ikut mata uang bersama yang saling terikat di beberapa negara. Contohnya apa aja sih? Misalnya Panama yang ngegantungin mata uangnya ke dolar Amerika. Akibatnya apa? Ketika Panama ngalamin perselisihan sama Amerika di tahun 1988, aset negara Panama di Bank Amerika langsung dibekuin. Begitu juga transfer mata uang ke negara Panama bisa langsung macet. Akibatnya perbankan di Panama banyak yang tutup dan perekonomian mereka juga langsung lumpuh karena kurangnya likuiditas keuangan di jalur perdagangan. PDB negara Panama langsung anjlok nih sampai 13% di tahun 1988 sampai 1989, dan itu bikin masyarakatnya menderita secara ekonomi. Selain itu, ada juga Zimbabwe yang ngadopsi dolar setelah hiperinflasi di negara mereka. Sampai sekarang kondisinya belum bisa pulih dan berjalan normal. Kebijakan moneternya juga jadi harus ngikutin suku bunga dari dolar Amerika. Jadi walaupun nih Zimbabwe itu lagi butuh suku bunga rendah buat percepatan ekonomi, kalau misalnya Bank Sentral Amerika bilang suku bunganya naik, ya harus nurut sama bank sentralnya. Ada juga Yunani yang nggak bisa berbuat banyak buat ngeracik kebijakan moneter buat nanggulangi krisis ekonomi di negaranya. Soalnya mata uang itu pakai euro yang berlaku di seluruh benua Eropa. Nah, sekarang kamu paham ya, kalau nggak semua negara tuh bisa punya kebebasan buat bikin kebijakan ekonomi sendiri kayak Indonesia, dan negara-negara yang punya mata uang yang berdaulat. Sebetulnya, kedaulatan mata uang juga punya peranan penting buat ngeredam efek berantai dari krisis ekonomi yang terjadi di negara lain. Dalam arti, kalau misalnya ada negara lain yang lagi ngalamin krisis, dampaknya ke negara kita tuh bisa diredam atau diminimalisir. Contohnya kita bisa lihat sendiri ketika krisis finansial global tahun 2008 yang dipicu sama kredit KPR macet di Amerika. Saat itu, hampir seluruh dunia kena dampak dari krisis keuangan ini. Banyak bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan yang kolaps, termasuk di Eropa dan banyak negara Asia. Tapi dampak ekonomi Indonesia termasuk perbankan bisa dibilang cukup minim, nggak terlalu parah. Dan kalaupun ada yang terdampak, pemulihan Indonesia bisa dibilang cepet banget kalau misalnya dibandingin sama negara lain. Kau bisa bandingin aja nih sama negara-negara tetangga kita.
Cuma Indonesia dan Vietnam aja yang berhasil pertahanin laju pertumbuhan ekonomi, di saat yang lain tuh justru lagi pada jatuh. Begitu juga dengan pasar modal Indonesia yang bisa dibilang mampu pulih dengan cepet banget kalau misalnya dibandingin sama indeks pasar modal negara lain. Oke, dari ulasan tentang sejarah mata uang rupiah di video ini, aku harap kita nggak ngelihat rupiah cuma sebagai alat pembayaran doang, tapi benar-benar paham tentang rupiah, cinta, dan bangga bisa pakai rupiah di kehidupan kita. Karena di balik mata uang ini ada makna yang bisa kita lihat dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ada semangat buat sepenuhnya merdeka dari kepentingan asing. Ada semangat buat jadi negara persatuan dalam nama NKRI. Dan ada semangat supaya kita bisa jadi negara yang berdaulat secara moneter dan gak lagi didikte sama agenda kepentingan negara lain. Dan buat para investor juga pengusaha, kehadiran mata uang nasional kayak rupiah tuh seringkali jadi penyelamat kita. Di tengah krisis ekonomi di negara lain, rupiah udah berkali-kali nyelamatin ekonomi kita dari potensi krisis yang bikin banyak negara lain kewalahan. Dengan rupiah juga, iklim investasi di negara kita jadi punya keunikan tersendiri yang jadi daya tarik pertumbuhan ekonomi. Di video ini, semoga kita bisa belajar betapa pentingnya punya kemandirian ekonomi dalam bernegara, sekaligus juga lebih bijak gitu buat pakai rupiah sebagai alat pembayaran dan juga investasi. Semoga di masa depan rupiah bisa tetap terus beradaptasi dengan era ekonomi masa depan, dan terus jadi benteng ekonomi masyarakat Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.